Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fiddin. Wadhalika sabilu anbiya illahil mursalin wa awliyaihi sholihin wal ulama il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadinir rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyinal khidir Abil Abbas Balya ibn Malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iris sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isholihin wal ulama il amilin aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan ila hadrati awliya itis atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa nakhusu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabin nasaihi diniyah wal wasayal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad qaddasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nakhusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 wa nahusu khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina.
khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Zuhdi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Husain wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Maraki wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Maraki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Murumbungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'na Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakati dakwati wa tarbiyati auliya utis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata khidil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal khidmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi mu'allimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majelis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Utis'ah, Majelis Wisata Rohani Wali Songo, Pasujudan Songo Langit, Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama
bersilaturahmi dalam rangka khilafu zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan, dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nasaiqud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah, serta diskusi kita pada malam hari ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaiqud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaiqud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah halaman 130 baris kedua dari atas. Wa fi qul huwallahu ahad. Halaman 130, betul ya? Baik. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti. Lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qul huwallahu ahad. Innaha ta'dilu sulsal Qur'ani wa inna man qara'aha asyara marratin bunyalahu qasrun fil jannah
wa waradal khissu ala qiraatiha ba'da kulli sholatin asra marratin wa indas sobahi wa indal masai wa indan naum wa waradat qiraatuha ma'al mu'awwidataini salasa marrotin wa fi dalika hibzun minal afati wa kifayatun li jami'il muhimmati wa qala alaihi salatu wassalam fil fatihati innaha a'zamu suratan fil qur'ani wa innaha sab'ul masani wal qur'anil azim wa innaha unzilat hiya wa ayatul kursi wa khawatimu suratil baqarati min kanzin tahtal arsi wa innal fatihata lima qiraat lahu wa innaha raqyatu haqqin wallahu a'lam bis-shawab. Ditandain ada titik kecil. Mari kita artikan kembali ke halaman 130. Wa fi qul huwallahu ahad. Dan tentang surat qul huwallahu ahad. Innaha sesungguhnya surat qul ta'dilu itu menandingi sulsal Qur'ani kepada sepertiga Al-Qur'an. Wa inna man qara'aha dan sesungguhnya orang yang membaca kulhu asra marratin 10 kali Bunyalahu maka dibangun baginya qasrun sebuah gedung fil jannati di dalam surga wa waradal khissu dan telah warid dorongan ala qiraatiha atas membaca surat kulhu ba'da kulli sholatin sesudah setiap sholat fardu asra marratin sebanyak 10 kali wa inda sobahi dan di waktu pagi wa indal masai dan di waktu sore wa indan naumi dan di waktu mau tidur wa waradat dan telah warid qiraatuha membaca surat kulhu ma'al mu'awwadzataini bersama dua surat qul a'udzu salasa marratin 3 kali wa fi dalika dan
pada bacaan tersebut hibdun dapat pemeliharaan minal afati dari berbagai afat wa kifayatun dan kecukupan li jami'il muhimmati untuk semua kepentingan-kepentingan. Wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam fil Fatihati tentang surat Al-Fatihah. Innaha sesungguhnya surat Al-Fatihah itu a'zamu suratan adalah surat yang teragung fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an. Wa innaha dan sesungguhnya Al-Fatihah itu As-Sab'ul Masani ialah surat As-Sab'ul Masani wal Qur'anul Azim dan Al-Qur'anul Azim wa innaha dan sesungguhnya unzilat telah diturunkan dia suratul Fatihah ayatul kursi dan ayat kursi wa khawatimu dan ayat-ayat di penghujung suratul Baqarati surat Al-Baqarah min kanzin dari suatu gudang tahtal arsy di bawah aras. Wa innal fatihata dan sesungguhnya surat Al-Fatihah lima qiraat lahu ialah untuk maksud apa saja dibaca Al-Fatihah itu. Wa innaha dan sesungguhnya Al-Fatihah itu Raqiyatu haqqin adalah suatu jampe yang hak. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Alhamdulillah. Sudah paham? Belum. Kan udah diterjemahkan bahasa Indonesia. Sudah paham? Belum. Ya kalau belum, mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan dulu wadahnya. Wadahnya hati dan pikiran. Nah, dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Ya, hatinya yang bersih, jangan ingat macam-macam. Pikirannya yang jernih, jangan mikirin macam-macam. Wong kita lagi tafakuran. Ya. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul ya Rabbal Alamin. Kembali ke halaman 130 baris kedua. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu wa radhiyallahu anhu bismillahirrahmanirrahim wa fi qul huwallahu ahad innaha ta'dilu sulsal qur'ani wa inna man qara'aha asra marratin bunyalahu qasun fil jannah. Wah, mantap. Wa fi qul huwallahu ahad. Dan tentang qul huwallahu ahad ini artinya tentang surat Al-Ikhlas. Kan ada wane, wawu, atau. Artinya masih kelanjutan dari penjelasan-penjelasan yang lalu. Kalau pada penjelasan-penjelasan bab-bab yang lalu membahas tentang surat Al-Haqqum, surat Al-Kahfi, surat Yasin ya Pak, udah kan ya, surat Waqiah, Tabarok atau Al-Muluk dan sebagainya. Maka pada malam hari ini akan membahas tentang surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Gitu kan maksudnya Pak? Oh iya, itu udah pinter Pak. Udah pinter. Apa yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad ini? Innaha ta'dilu, sesungguhnya dia. Ha ini domir. Hasil domir itu kata ganti. Kata ganti mesti ada yang digantikan. Ha dia ini siapa? Ha ini ya'udu ala Qul huwallahu ahad. Kembalinya pada lafaz Qul huwallahu ahad. Berarti makna innaha adalah sesungguhnya surat Al-Ikhlas. Surat Qul huwallahu ahad itu ta'dilu, menandingi dalam arti bukan pertandingan tapi sebanding, membandingi ya. Sebanding dengan apa? Sulsal Qur'ani, sepertiga Al-Qur'an. Jadi ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu sama sebanding dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Tapi awas jangan dijadikan kesempatan. Oh iya, dan besok malam Selasa jadwal semaan Al-Qur'an orang mangkat. Orang mangkat loh. Aku kata Quran, oh cepet men katame, oh gitu ya. Aku wis maca Al-Ikhlas ping 3. Lho kok ping 3 katam? Loh, wingi maji malam Kamis baca sekali sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Berarti kalau baca 3 kali sama dengan kotam 30 juz. Oh, enak benar. Ya, kita memang yakin seperti itu, tapi bukan berarti kemudian dimanfaatkan untuk mendukung kemalasan kita dalam berangkat ngaji, berangkat semaan Quran. Dan ini pernah dibuktikan konon ya. Ada riwayat saya dengar dari para kiai itu meriwayatkan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, beliau dinikahkan memperistri Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasilahnya baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Keren kan? Kisahnya, begitu kisahnya. Rasulullah itu konon katanya pernah mengadakan sayembara. Barang siapa yang lebih dahulu, lebih cepat mengkhatamkan Al-Quran, dia akan saya nikahkan dengan putriku Fatimah. Wah, kira-kira ada nggak yang nggak kepengen, Pak? Banyak. Jadi mantu Rasulullah kok nggak kepengen, ya kan? Walapan, wah apa itu wis Quran, wis ngataman Quran.
Sayyidina Ali itu datangnya paling belakangan. Orang udah baca menentang ya. Berapa juz dia baru datang. Begitu datang masuk bulan, tiba-tiba dia sudah keluar duluan. Selesai duluan. Menimbulkan tanda tanya apa tidak? Nah, akhirnya ditanya, ditegur, apa-apaan kamu? Kamu nggak malu sama sahabatmu yang lain? Lihat sahabatmu yang sudah duluan membaca, itu baru dapat seberapa, separuh aja belum. Kamu baru baca kok langsung keluar udah khotam tuh. Kamu pakai cara apa? Metode apa? Loh. Sayyidina Ali itu cerdas, Pak. Loh, kok nanyanya begitu? Bukankah Rasulullah pernah mengatakan bahwa qul huwallahu ahad innaha ta'dilu sulsal Quran? Bahwa surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad itu membandingi sepertiga Al-Quran. Bukan begitu Rasulullah? Iya sih. Nah terus, saya tadi baca 3 kali surat Al-Ikhlas. Berarti kalau 1 kali sepertiga, kalau 3 kali berarti sepertiga kali 3 sama dengan 1. 1 Al-Quran. Wah, dipeluk Ali. Memang kamu sahabatku, bukan muridku. Kamu sahabatku yang cerdas. Ora kaya kae. Pinter. Ning ngajine karo turu. Jadi ora patek meratekno. Itulah penghargaan yang luar biasa. Karena ngajinya memperhatikan betul. Mungkin waktu ngaji Rasulullah bersabda dicatat. Sampai rumah dibuka lagi. Dihafal nih barang gitu. Ya alhamdulillah. Kayaknya sama ya. Guyang-guyang itu ngono nang ngaji baru wong. Kulo ngaji pun pirang-pirang tahun tapi enggak goblok terus ya goblok terus ora pate pratekno. Nah, salah. Bukan salah, ini kurang cerdas. Jadi cerdas itu penting. Akhirnya ya Rasulullah konsekuen, akhirnya dinikahkan Pak. Nah, kira-kira begitu ya. Bapak memang yang namanya petir itu suaranya begitu itu. Rau usah udah kaget orang tahu kalau petir. Udah ya, paham ya Pak? Lanjut. Itu aja pokoknya. Nggak rampung bersambung. Nonton sinetron bersambung ditunggoni kok mosok ngaji nggak mau itu namanya TOL. Nah udah. Wa inaman qara'aha asramarotin bunyalahu qasrun fil jannah. Wa inna dan sesungguhnya man sapa wong barang siapa qara'aha yang membaca surat Al-Ikhlas itu asramarotin 10 kali. Bacanya 10 kali. Bunyalahu maka akan dibangunkan untuknya orang yang membaca Al-Ikhlas 10 kali itu qasrun. Qasrun itu gedung Pak, istana. Fil jannah di dalam surga. Makanya orang-orang yang begitu walaupun di dunia tinggal di gedung reot itu serasa di surga. Anteng betah anaknya yo akeh. Betul enggak? Kita ini nggak berani punya anak banyak. Baca di gedung kayak gitu, dia merasa di surga. Nyatanya anaknya juga gemuk. Ini kadang-kadang bangun rumah cakep, berarti kadang-kadang nggak betah. Panas. Ini udah itu gambarnya. Bahwa rodal kisu ala kiroatiha. Bahwa roda itu dan telah datang warid. Warid itu suatu hadis kita ya al-khisu yang menjadi pendorong motivasi dorongan yang memotivasi ala qiraatiha supaya orang itu semangat untuk membaca Al-Ikhlas itu apa ba'da kulli sholatin iso setiap selesai sholat fardu berapa asromarotin 10 kali habis sholat fardu. Kalau 5 kali sholat fardu berarti 50 kali. Terus bahinda sobahi pagi-pagi, duha gitu ya. Baca lagi 10 kali.
Wa indal masai, dan di sore hari habis asar kan nggak ada ba'diyah. Kan lumayan kita bisa membaca 10. Kemudian wa indan naumi, dan ketika mau mapan tidur 10 kali, enteng lah 10 kali. Habis sholat 5 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali, 50 kali. Habis duha 10 kali, habis asar 10 kali, mau tidur 10 kali. 80 enteng. Nek gelem genepi ping 100 lho, malah apik. Ya. Oke ya. Kemudian wa barodat qiraatuha ma'al mu'awadzataini salah samarotin. Ya. Wa fi dzalika fibdun minal afati wa kifayatun li jami'il muhimmah. Wa barodat, dan telah datang warid lagi khobar hadis ya, qiraatuha, membaca al-ikhlas, membaca qul huwallahu ahad ma'al mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain itu 2 perlindungan. Ada surat ya yang isinya perlindungan, ada 2 perlindungan, yaitu qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Namanya al-mu'awwidzatain. Jadi diiringi kulhu, kemudian 10 misalnya diiringi dengan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Berapa kali? Salah samarrotin. Cuman 3 kali. Nah, wa fi dzalika, dan pada bacaan tersebut, pada bacaan itu maksudnya dzalika itu hibdun minal afati, adalah merupakan benteng, perlindungan, penjaga dari afat. Afat itu mara bahaya, petaka, itu afat. Itu minal afat. Wa kifayatun, dan menjadi suatu kecukupan. Kifayah itu kecukupan li jami'il muhimmat, untuk segala kepentingan. Jadi kita punya kepentingan apa aja, pastilah baca Fatihah, qul 10 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Itu penjaga. Ya, ini kira-kira begitu gampangnya. Ya. Kita nggak perdalam dulu ya. Karena kalau pendalaman materi itu nanti kuliahnya di S2, ini S1 dulu lah, teorinya dulu aja. Ya, nanti di S2 ada pendalaman nanti ya. Ini kan gembok ya. Belum ketemu kuncinya kan, jadi nanti gembok ketemu kunci mesti kebuka. Kita ini kan dulu ya. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wasalam fil Fatihah. Nah, sekarang tentang surat Al-Fatihah. Kalau tadi tentang qul huwallahu ahad. Ya, kalau mau didampingi dengan al-mu'awwidzatain. Kalau enggak yang qul huwallahu ahad aja enggak apa-apa. Nah, sekarang tentang fadilah keutamaan surat Al-Fatihah. Ada apa di balik surat Al-Fatihah? Innaha a'zamu suratan fil Qur'an. Innaha, sesungguhnya dia surat Al-Fatihah itu a'zamu, seagung-agungnya, yang paling agungnya suratan surat fil Quran, di dalam Quran. Jadi di dalam Quran itu 114 surat, yang teragung di antara surat itu adalah Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah menjadi salah satu rukun qauli di dalam sholat. Kalau syahadat rukun Islam, bukan rukun sholat. Kalau syahadat rukun Islam. Rukun Islam ada 5, arkanul Islam khamsatun, syahadatu alla ilaha illallah. Di syahadat itu rukun Islam. Rukun qauli di dalam sholat diantaranya adalah tasahud. Dan di dalam tasahud itu ada syahadat dan sholawat. Oke ya. Mana jadi rukun ya, rukun qauli ya. Rukun qauli di dalam. Itu Al-Fatihah, agum. Wa inna sab'ul masani,
Dan sesungguhnya Al-Fatihah juga disebut surat As-Sab'ul Masani. As-Sab'u itu 7. Masani, sani itu 2. Ya, berulang artinya. Jadi 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, minimal dibaca berulang-ulang di dalam sholat. Sehari semalam diulang 17 kali. Alhamdulillah. Oh iya. Oke ya. Nah, bisa dipahami ya. Wal Qur'anul Azim dan Al-Fatihah itu disebut juga bacaan yang agung. Makanya mau ngapain aja baca Fatihah dulu, mau ngaji baca Fatihah dulu. Ya kan selesai apa baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Paham ya? Nah, biar kita lebih termotivasi dulu. Nanti kita ambil dalamnya kalau sempat. Wa innaha dan sesungguhnya dia Al-Fatihah itu unzila diturunkan dia surat Al-Fatihah itu wa ayatul kursi dan juga ayatul kursi itu wa khawatimu suratil Baqarah dan penutup. Khawatim itu penutupan, khotam. Penutup surat Al-Baqarah min kanzin. Dia diturunkannya dari gudang tahtal arsy yang ada di bawah aras. Jadi Al-Fatihah, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa itu terus sampai akhir ya. Kemudian penutup surat Al-Baqarah itu gini bunyinya, suka dipakai tahlilan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Enggak usah dilagu-laguin ya, Quran pena. Pena apa? Mau pena kareng ngrumono. Asing maca ya. Lumayan. Ini iki nek macane pas peringatan Maulid ngono ya mulai diamplop. Ayo macane ning kene ya. Sorry bendahara ini bukan indir ya. Enggak usah dipikirin. Ngantuk ya udah. Ini bukan gaya amplopan. Ya kalau ada ya anterin aja ke meja saya. Tapi aku orang galuh. Senyum-senyumnya itu penuh makna. Paham ya? Jadi itu artinya. Jadi 3 itu dari Fatihah, ayat kursi dan penutup dari surat Al-Baqarah itu diturunkan Allah dari gudang aras. Makanya alhamdulillah ya. Yayasan kita ini Yaspi Ars, Yayasan Pendidikan Islam yang ilmunya turun dari Ars. Alhamdulillah. Keren.
Namanya juga Riyadus Taman. Taman itu menunjukkan suatu tempat yang menyenangkan. Jadi ada orang di Riyadus Salikin kok ora seneng, perlu dipertanyakan ada apa masalah orang itu. Mesti dia sedang bermasalah dengan dirinya. Kalau ketemu yang begitu, kita nggak usah galuh karena dia sedang bermasalah dengan dirinya. Nggak usah nyari kambing hitam, wah sedang bermasalah dengan dirinya. Asal orang itu sudah selesai dengan dirinya, dia nggak akan ada masalah. Betulnya, betul nggak? Karena semua muncul dari pikiran dan hati sendiri. Ya benar. Nah iya, nggak ada orang lain ngeselin kita. Kita pikirannya yang negatif. Oke. Paham ya? Udah. Wa inal fatihata lima quri'at lahu wa inaha ruqyatun haqqi. Nah, selesai ya. Selesai, Pak. Wa inal fatihata dan sesungguhnya al-fatihah itu ini ingat-ingat ini yang belakangan ini. Ingat-ingat nanti bisa diamalkan langsung. Wa inal fatihata dan sesungguhnya al-fatihah itu lima quri'at lahu. Ya, tergantung siapa yang membaca surat Al-Fatihah itu. Artinya Al-Fatihah itu bisa digunakan sesuai apa maksud orang yang membacanya. Mau niat apa? Pengen apa? Baca Fatihah. Keren kan? Itu sifat 50 sujud obat. Ya. Makanya wa inaha ruqyatun hakim. Dan sesungguhnya Al-Fatihah itu surat untuk meruqyah. Ruqyatun, meruqyah. Hak yang benar. Jadi meruqyah itu enggak usah neko-neko. Al-Fatihah. Ruqyah. Ruqyah itu bisa diartikan jampe. Surat yang bisa dipakai untuk alat suwuk. Jadi malam hari ini kalau jenengan pengen jadi tukang suwuk, tak ijazahi surat Al-Fatihah buat ruqyah. Ben sesuk kabeh iso amin. Jadi ora usah bingung-bingung nang ndi lah. Anak rewel ngene Pak Imam. Ono Pak Imam saiki wis iso nyuwuk. Mbak Amin juga nih, Mbak Amin yang rumah, Mbak Amin lagi yang Bantul. Foto nyuwuk itu Mbak Amin. Ya, siapa aja bisa nyuwuk. Paham gak? Nah, demikian kabarukan kita. Habis ya? Sampai situ bukan? Sampai situ kan? Ya. Nah, paham? Tetap. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa siyan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabakna rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabakna rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabakna rasula faktubna ma'asyahidin.
Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. In uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu